Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Akang, Teteh, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pelatihan tilawah sore hari ini. Saya Adinda Samaniata Asyar, selaku moderator, insya Allah akan memandu jalannya pelatihan tilawah pada sore hari ini. Mungkin langsung saja kita berikan kepada pemateri kita, yaitu Kang Aska, dipersilakan untuk memberikan pemateriannya. Kepada Kang Aska, dipersilakan. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk terus berlatih, dan mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memuliakan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, asbabun tabi'in, dan insyaallah juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk sore kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Untuk sore hari ini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman agar senantiasa mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan, dan sebelumnya juga saya mohon maaf kepada teman-teman, mungkin tadi ada sedikit kendala dari panitia untuk menghubungi saya. Dari kemarin-kemarin sudah menghubungi saya, tapi karena memang ada keterbatasan gitu ya dalam diri saya, yang pada akhirnya saya sulit berkomunikasi gitu ya dengan panitia, dan baru dibalas hari ini untuk kesiapannya. Dan alhamdulillah dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Baik, kepada teman-teman silahkan kita langsung saja membuka makronya ya, yang sudah kita tentukan di awal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelumnya saya juga sudah mengirimkan audio makronya, entah ke siapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas saya sempat diminta oleh panitia untuk melantunkan makro yang sedang kita pelajari.
Saya rasa saya udah mengirimkannya tapi lupa ya kepada siapa. Mungkin nanti teman-teman bisa di cross check aja. Sebelumnya juga ada yang menghubungi saya. Jadi setidaknya kalau misalkan ada rekaman makronya sudah sampai kepada kalian, mungkin teman-teman bisa lebih apa ya, lebih ingat apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Mungkin ada baiknya nanti akan lebih berani mencoba ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk mencoba oleh saya. Ya baik, surat Al-Baqarah ya, 153. Seperti biasa saya akan mulai eh, dari ta'ud, lalu bismillah, dan nanti ke ayat. Sistemnya seperti biasa, saya yang melantunkan, lalu nanti teman-teman mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yuk bareng. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Yuk, 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Nah, saya beritahu kembali bahwa yang sedang kita pelajari hari ini adalah lagu Bayati dengan beberapa tingkatan. Untuk ta'ud bismillahnya seperti biasa saya akan menekankan kembali supaya teman-teman ingat. Satu lagu di mana nantinya akan menghantarkan kepada lagu yang lebih tinggi. Artinya lagu Bayati Koror ini apabila kita kuasai, maka kedepannya kita akan bisa mengenal lagu-lagu berikutnya. Seperti itu. Nah, karakteristik dari lagu Bayati Koror itu adalah lurus, cenderung lurus, tetapi ada berbelok-beloknya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya ayyuhallazina amanus. Nah, di sini tuh karakteristiknya cenderung lurus, dia akan turun pada satu ritme tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengenali polanya, Bayati Koror itu pertama lurus,
Setelah lurus dia akan turun. Setelah turun dia akan naik lagi. Nah, pola-pola seperti ini teman-teman perlu ingat demi menambah menambah disebutnya itu menambah keberhasilan teman-teman dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan seni. Nah, di sini memang kita perlu mengetahui dari pola-pola lagu tersebut nantinya akan menjadi satu irama yang terdengar terdengar lebih rapih, dikemas lebih kompleks, dan barulah nanti akan bisa disebut itu sebagai lagu. Nah, bermula dari pola, ketika teman-teman sudah mengingat polanya, maka pola-pola itu akan cenderung lebih dipoles. Nah, dengan dipolesnya nanti dia akan masuk ke ritme-ritme tertentu, irama yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah lagu. Nah, dari polanya tadi saya katakan pertama dia akan datar untuk bayati koror. Pertama ya. Itu akan datar, setelah datar nantinya dia akan turun. Turun sedikit demi sedikit sebagaimana membayangkan teman-teman ketika menuruni anak tangga. Ini turunnya itu bertingkat sedikit demi sedikit, gak langsung. Berbeda turunnya ketika turun terjun dengan turun menggunakan anak tangga, ini akan berbeda. Kalau misalkan turun terjun, itu turun secara sekaligus, langsung. Tapi kalau misalkan turunnya kita melewati anak tangga, itu akan lebih akan lebih rapih, terdengarnya juga lebih elegan, terdengarnya lebih soft. Maka itu adalah karakter dari Bayatikor. Saya contohkan sekali lagi, teman-teman perlu mengingat pola lagunya seperti apa. Seperti tadi saya katakan ya. Ya ayyuhallazina amanus. Nah, di sini polanya lurus. Setelah lurus, dia turun seperti orang yang sedang menuruni anak tangga. Ya ayyuhallazi, turun, na'amanus. Nah, ini turun, 3 tingkatan turunnya. Ya, lurus, ayyuhallazi. Nah, ini mulai turun. Lazina amanus. Ini 3 anak tangga. Kita bayangin aja. Teman-teman kalau misalkan turun dari tangga, itu gak mungkin langsung loncat ke anak tangga yang berikutnya. Gak mungkin. Tapi teman-teman itu akan turun sedikit demi sedikit sampai turun ke permukaan. Nah, ini juga sama. Kita mengaplikasikan pada memproses, membentuk sebuah lagu dalam seni baca tilawah Al-Quran itu, ya analoginya tadi seperti itu. Pertama, kita lurus. Ketika kita mau menuruni anak tangga, otomatis kita itu jalan dulu menuju ke anak tangga. Lurus, nanti sudah bertemu dengan anak tangga, kita turun sedikit demi sedikit. Nah, kalau ada turunan, pasti ada naikan. Gak mungkin selamanya itu akan ada turunan terus. Ketika kita muncak ke gunung, ataupun kita menuruni gunung, itu ketika turun gak akan terus turun, tapi pasti ada naiknya. Ketika kita muncak juga gak akan selamanya naik, pasti ada turunnya. Nah, setelah turun, ya pola lagunya, dia itu akan naik. Nah, kita dengarkan sesama supaya teman-teman bisa lebih mengingat, lebih memahami, dan insya Allah nanti kedepannya teman-teman bisa mempraktekkan. Ya ayyuhallazina amanus. Nah, ini udah turun. Berikutnya ini mulai naik. Ta'inu.
bis-sabri was-salat. Nah, ini naiknya juga sama sedikit demi sedikit. Sebagaimana teman-teman menaiki anak tangga. Ini sedikit demi sedikit dilakukan supaya terdengarnya itu lebih soft, lebih rapih. Dibandingkan dengan dinaikkan langsung itu kurang enak kedengarnya. Nah, sekali lagi saya tekankan, teman-teman perlu mengingat pola lagunya supaya teman-teman lebih paham, bisa mempraktekannya. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Nah, paham ya teman-teman? Kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Nah, ini baru satu lagu ya. Jadi untuk sore kali ini kita lebih fokus membedah pola lagu supaya teman-teman gak bingung nadanya ini seperti apa. Nah, itu yang pertama ya, kita udah bedah dari Bayati Korornya. Kita lanjut dulu ke ayat berikutnya yang sebelumnya juga kita sudah praktekkan. Ini masuk ke Bayati Husaini. Inna Allaha ma'as sabirin. Yuk bareng. 1, 2, 3. Inna Allaha ma'as sabirin. Nah, ini disebut dengan Bayati Nawa ya. Kita masih sama, masih lagu Bayati dengan tingkatan Nawa, variasi Husaini. Jadi bisa sering kita sebut supaya mudah itu adalah Bayati Husaini. Nah, pola lagunya seperti apa Kang untuk Bayati Husaini supaya teman-teman bisa lebih mengingat. Tadi kita sudah membongkar ya mengenai pola lagu dari Bayati Koror. Nah, untuk Bayati Husaini perlu tekankan teman-teman bahwa semakin tingkatannya meninggi, itu variasi akan semakin banyak. Nah, lalu variasi yang dimaksud dalam seni baca tilawat Al-Quran itu seperti apa? Jadi variasi itu berbeda dengan pola lagu. Ya, pola lagu itu naik, turun, datar, naik lagi. Nah, itu adalah pola lagu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk pola lagu dengan variasi itu berbeda. Jadi pola lagu itu berkaitan dengan naik, turun, dan datarnya nada. Nah, kalau misalkan untuk variasi, mungkin teman-teman akan sering dengar kalau misalkan di dangdut, seriosa, dan yang lain-lain. Itu suka ada cengkok, suka ada vibra, dan lain-lain. Nah, ini termasuk kepada variasi. Jadi bisa dibilang kalau variasi itu teknikal. Ya, kalau variasi itu teknikal. Dan secara umum memang teknikal itu membutuhkan latihan. Namanya juga teknik. Nah, kalau misalkan kita tahu cara-caranya dan terus berlatih, mungkin nanti akan terbiasa. Namanya juga teknik. Nah, kalau misalkan untuk pola lagu itu masuknya ke teori. Jadi sebuah menteorikan dalam satu seni supaya teman-teman itu bisa memahami alurnya, jalurnya.
untuk mencapai dari perawalan mulai hingga ke akhir itu seperti apa sih? Ini polanya itu nanti akan ketahuan. Nanti akan ketahuan gitu ya. Nah, itu disebut dengan pola lagu. Kalau pola lagu teoritis, kalau variasi itu lebih ke teknis, lebih ke teknikal lah. Itu teman-teman memang harus membiasakan karena ini berkaitan dengan teknik. Nah, yang menjadi tantangannya adalah mulai dari Bayati Husaini sampai ke lagu-lagu berikutnya itu penuh dengan variasi. Makanya kalau misalkan teman-teman agak kesulitan dalam lagu yang ini itu wajar karena memang butuh untuk membiasakan. Nah, sekali lagi eh, dengan sudah saya menjelaskan ya bahwa variasi itu berkenaan dengan vibra, berkenaan dengan cengkok, berkenaan dan yang lain-lainnya. Ketika saya membacakan, mungkin teman-teman bisa membedakan mana yang pola lagu dan mana yang variasi. Saya ulangi kembali. Inna Allah ma'as sabirin. Nah, ini ya Bayati Husaini. Kita bedah untuk pola lagunya. Untuk Bayati Husaini itu kebanyakan bermulai dari datar. Contoh misalkan ada yang gini. Wa auhayna ila. Nah, ini datar. Ummi Musa. Nah, ini awalnya datar. Tapi kalau misalkan yang kita bedah sekarang, Innallaha ma'as-sabirin itu bermula dari rendah dulu. Karena seperti kita tahu ya, logikanya seperti ini. Setiap ada yang turun, itu harus ada yang naik. Nah, dari lagu sebelumnya, kita itu udah mentok, istilahnya udah naik lah. Dari Sta'inu bis-sabri was-salah. Kalau misalkan kita memulainya di nada yang tadi, itu akan ketinggian. Makanya saya turunkan. Innallaha. Nah, ketemulah di innallaha, itu nadanya kembali ke nada yang sebelumnya. Nah, jadi pola lagunya itu bermulai dari rendah dulu. Innallaha. Ini sama polanya kayak tadi. Naiknya itu sedikit demi sedikit. Ibarat kayak teman-teman menaiki anak tangga. Sedikit demi sedikit. Jangan dilangsungkan. Kalau misalkan dilangsungkan itu nggak akan enak. Innallaha. Nggak akan enak. Karena dilangsungkan. Tapi ini sedikit demi sedikit. Teman-teman bisa membedakan lah. Naik sedikit demi sedikit dengan naik dilangsungkan. Ini kalau misalkan sedikit demi sedikit kayak gini. Innallaha. Sedikit demi sedikit. Tapi dilakukan dengan cepat. Supaya lebih enak. Beda kalau misalkan dengan naik langsung. Innallaha. Gak akan enak kedengarnya. Nah, supaya lebih enak maka ada caranya, yaitu dengan membuat pola lagu itu sedemikian rapi sehingga didengarnya itu enak. Nah, ibarat kayak teman-teman, sekali lagi kayak teman-teman menaiki anak tangga, itu dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi pelannya itu kayak gini. Innallah. Nah, itu kayak apa ya? Teman-teman bisa membedakan lah, itu kayak ada orang yang mau naik ke tangga itu dilakukan sedikit demi sedikit. Sekali lagi ya, saya contohkan dengan perlahan supaya teman-teman bisa membedakan detailnya, bisa menyerap detailnya itu. Innallah. Nah, itu naiknya sedikit demi sedikit meskipun ada belokan sedikit. Inna
innallaha ma'as. Nah, mulai dari sobirin ini udah variasi masuknya. Jadi dari innallaha itu adalah pola lagunya. Pola dasar lagunya di innallaha. Mulai dari sobirin itu udah masuk ke variasi. Dan ini membutuhkan teknik. Saya ulangi lagi secara fullnya, akan saya lakukan sedikit demi sedikit supaya teman-teman bisa menyerap detailnya. Innallaha ma'as sabirin. Nah, itu pelannya ya. Tapi kalau misalkan cepatnya, innallaha ma'as sabirin. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, itu insya Allah akan bisa. Bermulailah dari perlahan, nanti kalau misalkan udah lancar, baru dipercepat. Contoh misalkan dulu saya pernah belajar kayak vibra gitulah ya. Itu emang agak susah sih, kayak susah banget lah. Tapi saya belajar itu dari sedikit demi sedikit. Contoh ada ayat yang satu ayat yang dimana itu sebagai bahan ajar permulaan saya untuk mendapatkan teknik vibra. Ada ayatnya kayak gini. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Nah, itu awalnya emang agak susah. Tapi kalau misalkan udah terbiasa, kita akan bisa. Nah, bermula dari yang pelan, itu nantinya kita akan bisa mendapatkan yang cepat gitu ya, karena nggak mungkin sesuatu yang sesuatu yang didapatkan dengan hasil terbaik itu nggak mungkin kita tidak melewati sebuah prosesnya. Ini ada prosesnya. Jadi teman-teman pertama harus mengenali dulu pola lagunya. Tidak lain tidak bukan dalam satu lagu seni baca tilawatil Quran itu hanya ada dua yang perlu dikuasai. Pertama adalah pola lagunya, dan yang kedua variasinya tadi. Gitu ya. Pola lagu berkaitan dengan teori. Berkenaan dengan teori di mana cara-cara untuk memulai dari satu permulaan menuju ke tujuannya. Ini gimana nih kita konsep supaya lagunya itu lebih indah? Nah, adalah satu lagu yang didatarkan, diturunkan, dinaikkan kembali, atau didatarkan lagi atau diturunkan lagi, itu tergantung dengan pola lagu yang sudah disepakati oleh para ahli qiraah. Nah, para ahli qiraah ini menyepakati bahwa lagu bayati itu berpolakan seperti tadi. Permulaan dari datar, atau ada yang turun dulu, atau ada yang naik dulu, atau bagaimana lah. Tapi kebanyakan itu berawal dari datar. Berawal dari datar, setelah datar nanti turun, setelah turun nanti naik lagi. Itu yang sedang kita praktekkan hari ini. Ya, berbeda dengan ayat-ayat yang lain karena masih banyak pola-pola yang lebih kaya, pola-pola yang lebih kompleks, di mana teman-teman pada hari ini dari minggu-minggu sebelumnya atau dari awal pertemuan kita hanya belajar mengenai pola lagu yang dasar, belum mengenai kepada pola lagu yang lebih kompleks kayak gitu ya. Kalau teman-teman ini bisa secara dasar, maka insya Allah nanti ketika mendengarkan yang kompleks itu teman-teman akan bisa kayak gitu ya. Nah,
Untuk masalah variasi, tadi teman-teman wajib untuk terus diasah ya. Harus terus belajar karena memang secara teknik saya katakan. Itu secara teknik, maka kalau misalkan berkenaan dengan teknik, itu teman-teman perlu skill, perlu eh, perlu skill, latihan dan cara bagaimana hal itu bisa didapatkan, ya. Dan nggak mungkin kalau misalkan kita diam aja terus mendapatkan wangsit gitu untuk bisa suara jadi bagus dan mengerti semuanya, itu saya rasa nggak mungkin karena memang harus berlatih itu ya. Nah, ini untuk lagu yang kedua. Dan satu lagi, karena memang pada minggu sebelumnya saya sudah mencontohkan 3 lagu ya. Tadi Bayati Husaini. Nah, setelah Husaini di sini ada Bayati Jawab. Nah, Bayati Jawab adalah seperti ini. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Nah, kalau Bayati Jawab ini termasuk kepada pola lagunya sedikit tapi variasinya banyak. Nah, polanya itu kalau misalkan teman-teman ingin kenal ya, pertama, wala taqulu. Nah, ini tuh masuknya ke datar. Wala taqulu. Ini datar. Secara umum ini datar. Jadi teman-teman bayangin aja. Gak harus ada berlika-liku. Awalnya datar dan nanti sedikit aja dipoles. Itu polesannya itu teman-teman bisa ciptakan sendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Karakter saya untuk memoles lagu dengan karakter misalkan kayak Faisal nih suka nyanyi, itu pasti berbeda karakternya. Polesan saya dengan polesan Faisal itu berbeda karena karakternya berbeda, gitu ya. Seperti kayak misalkan ini teman kita moderator, siapa namanya? Moderator kita ini. Dinda. Nah, Adinda misalkan ya. Ini karakternya pasti akan berbeda dengan saya. Contoh misalkan Adinda udah paham, oh udah tahu ini pola lagunya seperti apa. Ketika dipoles, itu pasti akan disesuaikan dengan karakter. Gak mungkin sama. Atau misalkan kayak teman-teman yang lainnya gitu ya. Itu pasti tentu akan berbeda. Kayak Rio misalkan atau siapa yang suka bertanya itu Gary misalkan. Nah, itu akan apa ya? Akan berbeda lah, pastinya akan berbeda, gak mungkin sama. Jadi ketika mencontohkan saya dan ditiru oleh teman-teman itu gak akan 100% mirip sama, gak mungkin karena memang karakternya berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan lagu Bayati Jawab ini memang mengandalkan karakter. Kesuksesan kita bervariasi itu mengandalkan karakter kita. Kayak gitu ya. Contoh kayak tadi. Wala taqulu. Ini datar. Cuma karena apa ya? Karena kita sedang memoles gitu. Maka supaya lebih indah si lagu tersebut kita poles aja sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan karakter suara kita, sesuai dengan keinginan kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi. Ini sebenarnya masih datar. Kalau misalkan nggak pakai apa ya, nggak pakai polesan itu kayak gini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalau misalkan nggak pakai polesan itu kayak gitu sebenarnya polanya. Tetap lurus. Tetap lurus. Tapi karena kita menggunakan polesan yang sesuai dengan karakter kita, dipoles. Wala taqulu liman yuqtalu
في سبيل الله أموات. Nah, ini dipoles gitu ya. Sekali lagi, untuk pola lagunya ini sebenarnya lurus. Teman-teman tinggal ingat-ingat aja. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Itu lurus, tapi karena kita poles, kita kasih variasi, kasih bumbu, itu akan ketemu sebuah seni yang nggak terlalu nggak terlalu kaku gitu. Kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Mungkin saya hanya menekankan itu saja ya mengenai pola lagu, variasi dan cara kita untuk membedakan antara lagu satu dengan lagu lainnya. Caranya seperti itu. Kayak gitu, dan nanti untuk kedepannya saya akan terus memberikan hal yang lebih kompleks, karena memang kalau misalkan di dasar-dasar terus kita nggak akan maju-maju gitu ya. Kita harus dikasih sedikit yang kompleks supaya teman-teman mengenal ya mengenai dunia pertilawahan ini. Baik, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan tanpa merasakan puas. Karena kalau misalkan udah puas mungkin kita akan berhenti belajar. Tapi setidaknya kalau kita menambah wawasan tidak puas berarti bagus. Langkah di sini kita menambah wawasan, tapi karena tidak puas akhirnya ingin menambah wawasan lagi. Jadi saya harap teman-teman menambah wawasan dan merasakan tidak puas untuk terus belajar. Mungkin next time nanti teman-teman bisa mengalahkan saya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih sukses dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih banyak kepada Kang Aska atas pemateriannya. Semoga dapat menambah wawasan kita dan semoga menambah semangat kita juga untuk terus menggali tentang Al-Quran. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada Kang Tete dan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat, raise hand, atau on mic. Ini mungkin kepada Kang Rio, dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, Kang, apakah ada gitu batasan untuk bervariasi? Jadi misalkan dalam satu tarikan napas kita itu hanya boleh menggunakan satu atau dua variasi atau bebas atau bagaimana itu, Kang? Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi ya. Kalau misalkan dalam perlombaan, itu jangan terlalu banyak variasi kalau dalam perlombaan. Pengalaman saya ya ketika lomba, banyak yang bagus. Variasinya mantep-mantep, vibrasinya banyak, terus cengkoknya banyak. Yang awalnya menduga itu bakal menang, ternyata enggak. Nah, jadi juri bagian lagu itu menilai bahwa lagu itu memang harus bagus berdiri dengan pola lagunya. Lagu yang bagus itu adalah berdiri dengan pola lagunya, bukan dengan variasi. Justru variasi itu hanya sebuah teknik. Kalau teman-teman mengandalkan teknik, apalagi terlalu banyak, itu saya kira jadi bukan pola lagu lah, tapi kreasi keinginan kita aja. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu dalam perlombaan tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan sih, tidak diharapkan bakal juara lah. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam keseharian ya kita ingin belajar mengasah variasi, itu boleh-boleh aja tanpa ada batasan. Tapi yang jelas teman-teman jangan terlalu fokus pada pola lagu dan variasi. Yang paling penting adalah tajwid, makhrij huruf dan yang lainnya. Seperti pada pertemuan yang sangat awal ya, saya menyarankan kepada panitia untuk mensurvei terlebih dahulu siapa saja yang bisa mengikuti ini harus
syaratnya ya setidaknya dia mendapatkan PT lah ya, tingkat terampil. Dan saya lihat ternyata ya alhamdulillah masih ada yang TT dan TM gitu ya. Dan itu kenapa saya lakukan, karena memang belajar tilawatil Quran itu awalnya itu nggak fokus ke variasi dan pola lagu, tapi kita harus menguasai makhrajul hurufnya, tajwidnya, sifatul hurufnya, dan yang lain-lain. Bahkan kalau misalkan sudah mendalam, teman-teman nanti akan mempelajari mengenai waqaf. Ada waqaf hasan, ada waqaf tam, dan waqaf yang lainnya. Itu secara tidak langsung kita nantinya akan lebih menguasai bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Kayak gitu ya. Dan yang lebih bagusnya lagi apabila teman-teman membacakannya itu dengan seni. Kayak gitu ya. Karena ini sesuai dengan anjuran Rasul. Yang jelas ketika kita melantunkan seni tadi ya, variasi, itu tidak ada batasan. Kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari kayak kita latihan gitu, pengen menguasai variasinya, pengen lebih mengenal pola lagunya, itu nggak ada batasan. Ya, nggak ada batasan. Tapi lain hal dengan teman-teman kalau misalkan mengikuti lomba. Ini kalau misalkan mengikuti lomba terlalu banyak variasi, itu sebenarnya malah apa ya? Malah menggugurkan nominasi kita yang awalnya ditulis oleh juri, wah ini calon juara, tapi malah nggak sesuai ekspektasi. Ya kayak gitu, karena banyak faktor yang membuat lagu itu adalah bagus. Salah satunya adalah lagu yang bagus berdiri dengan pola lagu itu sendiri. Semakin kita lebih unik, semakin kita lebih jago dalam merangkai pola lagunya. Ini harus naik dulu, harus turun dulu, harus gimana. Itu akan semakin bagus dibandingkan dengan terlalu banyak variasi. Ya, ini hanya pendapat saya, mungkin pendapat dari teman-teman yang pernah berkecimpung dalam tilawah juga mungkin berbeda pendapatnya dengan saya. Karena ada juga yang lebih menyarankan perkaya variasinya dan yang lain-lain dibandingkan dengan pola lagu. Tapi kalau saya lebih menyarankan untuk perkokoh pola lagunya, karena dengan memperkokoh, dengan menginovasikan pola lagu tersebut, secara tidak langsung kita menghargai kepada ahlul quro yang dulu apa ya, memberikan apa ya, kayak memberikan ilmu gitu kepada kita bagaimana melantunkan Al-Quran yang baik dan benar. Mungkin seperti itu ya Rio. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Aska atas penjelasannya. Mungkin dikembalikan dulu kepada penanya. Kang Rio, bagaimana? Apakah sudah terjawab atau ada tanggapan terlebih dahulu? Oh iya, mungkin udah. Iya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ya, mungkin kepada Akang Teteh dan teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung on mic, atau raise hand, atau boleh juga di kolom chat. Dipersilakan. Bagaimana Kang Teteh dan teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materian dari hari ini? Ya, mungkin sudah cukup ya. Terima kasih banyak kepada Kang Aska atas pemateriannya hari ini. Semoga diadakannya pelatihan tilawah sore ini dapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua, dan semoga kita juga
bisa lebih semangat lagi untuk menggali lebih dalam tentang tilawatil Quran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi